Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Heru Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Forum News Network. Bung Rocky, Presiden Prabowo kembali membuat pernyataan yang membela Jokowi ini soal cawe-cawe. Dia membantah Jokowi cawe-cawe, justru kata dia yang minta dicawe-cawe itu bukan Pak Jokowi tapi dia, dan itu katanya bukan hanya kepada Pak Jokowi tapi juga kepada Pak SBY. Nah, yang menarik ini kan disampaikan pada Kongres Partai Demokrat dan ini bisa diartikan merupakan bantahan langsung dari pernyataan Pak SBY sebelumnya soal cawe-cawe itu. Oke, di minggu ini Indonesia diguyur hujan dan diguyur pidato. Kita mulai melihat gejala kekuasaan itu hendak diterangkan melalui berbagai retorik itu. Yang pertama tentu Presiden Prabowo yang dengan lantang mengucapkan bahwa Indonesia tidak gelap, saya akan membuat Indonesia terang di 2000 sekian itu, atau dia mengutip berbagai macam riset yang menunjukkan bahwa 2050 Indonesia akan menjadi pemain ekonomi global nomor 4 itu. Nomor 1 tetap Cina, nomor 2 Amerika, nomor 3 India, nomor 4 Indonesia. Jadi di 2050 Indonesia akan terang benderang. Logikanya supaya terang benderang mesti ada kegelapan dulu. Kan terangnya itu nanti tahun 2050 bukan sekarang. Jadi kita mulai mendeteksi psikologi Presiden Prabowo yang mulai merasa tersinggung karena dianggap Indonesia dalam kegelapan. Tapi logika Presiden justru menerangkan bahwa kita dalam keadaan kegelapan. Karena itu tugas Presiden untuk membuat Indonesia terang. Begitu logikanya itu. Tapi kita tahu betapa seorang pemimpin, dia pasti akan berada di dalam lingkungan yang sangat kompleks tuh. Gak mungkin Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita memang berada dalam kegelapan. Itu artinya dia sendiri merumuskan situasi. Padahal dia memang mesti mengubah situasi. Jadi supaya menuju Indonesia terang, maka kegelapan itu yang mesti dihalau. Nah, mahasiswa melihat kegelapannya, Presiden Prabowo melihat yang terang. Kan biasa aja kan. Jadi itu sebetulnya sekuensi berpikir aja. Bagi mahasiswa mesti disebutkan bahwa sekarang Indonesia ada dalam kegelapan supaya pemerintah berupaya untuk membuat Indonesia terang. Itu jalan pikirannya tuh. Dan pada kesempatan yang sama Prabowo memastikan bahwa dia akan berupaya keras untuk membantah tesis itu. Jadi sebetulnya dia membantah tesis adanya kegelapan. Itu secara logis begitu mengucapkan pikiran itu. Walaupun kita tahu bahwa itu retorika karena mahasiswa, masyarakat sipil terus menghujat pemerintah tidak mampu untuk memberi harapan cahaya terang pada kehidupan kita, belum masih dalam situasi yang sama. Kita tahu bagaimana 7 pejabat atau 11 pejabat pemerintah membuat Indonesia gelap gulita karena mengkorupsi energi itu, dan itu Pertamina dalam soal ini. Kan itu kan kegelapan tuh. Jadi banyak fakta yang bisa diajukan untuk membantah dalil dari Presiden Prabowo. Tetapi banyak fakta juga yang bisa dipakai untuk menguji apakah betul nanti semua proyeksi yang dibuat oleh luar negeri bahwa Indonesia akan jadi sebagai nomor 4 pemain di dalam global player dunia ini betul-betul akan dicapai. Kan itu menunjukkan bahwa dunia sedang berubah. Dunia mulai melihat Indonesia akan maju sebagai global player. Tetapi ke arah situ itu perlu kepemimpinan. Jadi bagus kalau Prabowo menjanjikan bahwa akan ada semacam fondasi baru untuk menghasilkan Indonesia yang terang benderang. Apa fondasi itu? Ya pertumbuhan ekonomi, kan cuma itu dasarnya. Sekarang pertanyaannya adalah mesin politik apa yang bisa dipakai untuk menumbuhkan ekonomi dan bisa betul-betul mencapai semacam harapan seperti yang diulas di dalam banyak statistik dunia. Selain soal cawe-cawe Jokowi, ini Pak Prabowo juga menyinggung soal pencalonannya. Kan Partai Demokrat ini dalam kongres luar biasanya sudah mencalonkan dia ya. Tapi dia bilang kalau dia gagal tidak bisa mensejahterakan rakyat, maka dia tidak akan maju lagi dan dia minta untuk tidak didukung untuk dicalonkan lagi. Ya, pada pidato yang sama, memang penggalan pidato itu juga menarik karena beliau, Presiden Prabowo mengatakan bahwa
bila dalam 4 tahun ke depan, jadi belum tidak harus sampai 2029, dia menemukan bahwa dia tidak mampu, maka dia akan mengundurkan diri itu. Dan itu diucapkan dalam upaya untuk mempertegas bahwa dia bekerja untuk rakyat. Itu udah bagus tuh. Tetapi yang mengevaluasi presiden itu adalah rakyat, bukan presiden mengevaluasi dirinya sendiri tuh. Misalnya kalau rakyat menemukan bahwa sebelum 3 tahun, ya pasti sama juga impactnya. Tetapi prinsipnya evaluasi terhadap kinerja presiden adalah dari eksternal, bukan dari internal tuh. Jadi Presiden Prabowo tidak sepantasnya mengatakan bahwa kalau saya merasa gagal saya akan mundur. Biarkan rakyat yang putuskan itu. Demikian sebaliknya. Kalau rakyat merasa berhasil, maka silahkan maju ke 2029 kan. Jadi kita hanya ingin meluruskan logika publik itu supaya kekuasaan itu, check and balances itu adalah antara yang di dalam dan yang di luar. Bukan yang di dalam yang mengaudit dirinya sendiri. Dalam akuntansi, audit eksternal itu lebih bermutu daripada audit internal. Nah, dalam politik, audit eksternal itu adalah apa yang diucapkan oleh rakyat. Jadi, protes rakyat itulah audit politik eksternal. Atau auditor publiknya adalah rakyat. Dan rakyat mulai mengaudit sekarang tuh. Bahwa betul Presiden Prabowo sangat telaten untuk memberantas korupsi. Udah Pertamina dibongkar akhirnya tuh. Apa namanya, semua hal yang dia janjikan dia mulai lakukan, tetapi tetap orang akan lihat bahwa setelah semua itu dibongkar masih ada hal yang ingin dipelihara sebagai isu, yaitu hidup Jokowi. Kan mahasiswa masih mempersoalkan itu, hidup Jokowi itu apa artinya tuh. Jadi tetap begitu sesuatu itu masuk dalam wilayah publik, itu akan jadi pembicaraan dunia. Siapa aja juga di banyak komentar dari rekan-rekan di luar negeri, bahkan sudah dimuat di dalam pers dunia bahwa Presiden Prabowo itu diledek oleh masyarakat sipil karena terus-terus memuja Jokowi. Kan itu akan jadi penanda bahwa PR politik presiden itu masih terlalu teknis, sementara yang betul-betul etis itu belum dia sentuh, yaitu apakah akan meneruskan legitimasi Jokowi dengan mengutip kembali bahwa Jokowi 20 tahun dan SBY 10 tahun, 20 tahun, maka kita mesti belajar dari situ, betul. Dan rakyat juga belajar bahwa pemerintahan Jokowi itu adalah pemerintahan yang buruk karena berupaya merampok Partai Demokrat, berupaya untuk melundupkan kepentingan melalui banyak regulasi di bidang industri, ekstraktif industri, mengubah undang-undang minerba, mengubah undang-undang KPK, bahkan memalsukan atau memanipulasi konstitusi untuk memungkinkan anaknya jadi wakil presiden. Kan semua itu juga ada tatapan publik. Jadi memang 20 tahun ada SBY di dalamnya, ada Jokowi di sana, tetapi tidak semua atau bahkan sebagian besar orang menganggap bahwa periode Jokowi itu periode yang paling buruk dalam ekonomi Indonesia. Nilai tukar kita drop di era Jokowi, inflasi kita drop di era Jokowi, persepsi korupsi kita drop di era Jokowi, tingkat kecerdasan kita drop di era Jokowi, stunting kita drop di era Jokowi, semua itu drop. Jadi kita mesti anggap bahwa memang evaluasi politik, bahkan evaluasi internasional mengatakan bahwa era Jokowi itu adalah era korupsi terbaik, terbesar, kedua di dunia kan. Jadi Presiden Prabowo juga mesti fair mengatakan bahwa ada prestasi, terutama Pak SBY, tetapi kemudian defisit legitimasi terjadi di era Pak Jokowi. Jadi kalau kita rumuskan dengan satu kalimat, Jokowi memberantakkan demokrasi yang udah dibuat oleh SBY itu. Karena itu kita tunjukkan indeks demokrasi turun di era Jokowi, indeks korupsi itu justru memburuk di era Jokowi. Nah, itu semua yang kita sebut pelajaran dari era Presiden Jokowi. Nah, saya ingin balik lagi nih soal cawe-cawe ya, soal pernyataan Pak Prabowo itu kan. Soal cawe-cawe ini kan bertentangan dengan pidato Pak SBY sebelumnya. Saya mencatat dalam 2 kesempatan Pak SBY itu menegaskan bahwa dia tidak pernah cawe-cawe selama 2 periode berkuasa. Bahkan SBY dan AHY ini juga menyinggung bagaimana dalam waktu-waktu yang sangat kritis bagi Partai Demokrat ketika mau dibegal, gitu mereka menyebutnya seperti itu ya, oleh orang dekatnya Pak Jokowi, yakni Muldoko. Dan Pak SBY tidak menyebut nama, Pak SBY menyebut bahwa itu orang yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan, begitu menyebutnya. Ya betul, ada pidato berikutnya dari Pak SBY dan AHY itu yang justru
menjadi semacam pengimbang terhadap retorika dari Presiden Prabowo. Kan SBY dalam pidatonya mengatakan bahwa dia tidak pernah cawe-cawe selama 10 tahun. Dan itu diajukan di dalam upaya untuk balancing puja-puji yang selama ini diajukan pada Presiden Jokowi kan. Jadi cawe-cawe itu kan istilah yang hanya bisa dilekatkan pada Presiden Jokowi. Jadi kalau SBY mengatakan dia tidak pernah cawe-cawe, maka orang bertanya, lalu siapa yang cawe-cawe? Dan itu ada di dalam memori publik, di dalam file-file digital bahwa yang cawe-cawe itu adalah Jokowi itu. Lalu pidato berikut dari AHY itu, dan itu pidato yang bermutu karena AHY sebagai orang yang ada dalam kabinet tetap ingin menerangkan keadaan di luar kabinet sebagai persepsi publik kan. Dan dengan cara yang sangat bagus AHY mengingatkan bahwa partainya sendiri itu pernah mau dirampok. Di mana? Di era Jokowi. Mau dirampok oleh siapa? Mau dirampok oleh Megawati? Ya nggak mungkin, Megawati udah punya partai, apa yang mau dirampok? Rampok oleh siapa? Dirampok oleh Golkar? Ya tidak mungkin juga. Golkar adalah partai. Jadi dirampok oleh orang yang nggak punya partai. Siapa itu? Mahasiswa, BEM, YLBHI, pemain film. Tidak. Yang ingin merampok partai pasti adalah seseorang yang membutuhkan partai sebagai tunggangan dia untuk politik berikutnya. Tuh siapa itu? Ya pasti Jokowi kan. Begitu cara berpikirnya tuh. Jadi tanpa menyebutkan Jokowi, publik diingatkan oleh AHY bahwa demokrasi pernah diacak-acak oleh seorang presiden yang namanya pada waktu itu belum Mulyono, gitu kira-kira tuh. Jadi kita akhirnya harus bermain silat dalam membuat diksi. Tetapi yang paling bagus adalah AHY menyebutkan itu dan tanpa ragu tuh dia tahu bahwa di depannya ada Mas Gibran sebagai wakil presiden yang juga dielulukan oleh Pak Prabowo untuk dicalonkan sebagai pemimpin yang akan datang. Tetapi etikanya adalah seseorang tidak boleh ditutup pikirannya itu hanya karena basa-basi feodalisme itu. Jadi bagus AHY bisa mengatakan, mengucapkan bahwa tidak boleh demi feodalisme pikiran lurus itu dikendalikan. Jadi kita diingatkan lagi bahwa Demokrat pernah diobok-obok dan itu yang tidak berhasil. Dan itu saya kira yang jadi kebanggaan Partai Demokrat bahwa mereka akhirnya bisa mengkonsolidasikan diri dari jebakan-jebakan politik yang dipasang oleh Presiden Jokowi waktu itu yang berupaya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Dan itu ada di dalam ingatan publik. Jadi bagus bila pemimpin kendati ada di dalam kekuasaan mau mengkritik kekuasaan yang sebelumnya berupaya untuk membatalkan ide-ide demokrasi. Jadi AHY bagus dia bertumbuh sebagai seorang yang mampu untuk melihat kondisi masyarakat dan tidak segan memberi kritik bahkan di depan wakil presiden dia tuh yaitu Gibran. Itu kira-kira pelajaran etik dari ulang tahun Demokrat yang ingin meluruskan kembali jalan reformasi, termasuk jalan untuk memisahkan legitimasi TNI, bukan misalkan artinya memberitahu bahwa legitimasi TNI itu ada di dalam wilayah pertahanan, bukan di wilayah sipil. Dan SBY mengingatkan kembali bahwa tidak boleh ada militer di dalam wilayah sipil. Nah, soal Indonesia gelap itu akhirnya juga direspon oleh Pak Prabowo, yang dia mempertanyakan apa dasarnya itu ada yang menyatakan Indonesia gelap itu. Karena mengutip sebuah data, sebuah riset gitu, bahwa Indonesia itu tahun 2050 kata Pak Prabowo akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Ini di bawah raksasa seperti Cina, Amerika Serikat, dan India. Ya, dalam upaya kita membaca arah politik Indonesia, kita juga harus melihat persepsi investor asing terhadap keadaan politik kita. Dan seminggu lalu standar N.P.U.R. atau pemeringkat dunia, beberapa pemeringkat dunia, mereka yang biasa mengukur iklim investasi Indonesia sudah menurunkan rate Indonesia, bahwa Indonesia mulai masuk di dalam kategori tidak layak investasi. Dan itu betul-betul real. Jadi kegelapan itu dibaca oleh dunia internasional. Kalau Indonesia terang benderang, pasti rate Indonesia itu naik terus, bahwa Indonesia ada layak investasi. Ini sekarang Indonesia diturunkan
bahwa tidak layak investasi itu karena persoalan kepastian hukum, persoalan instabilitas politik, persoalan arah kebijakan yang sampai sekarang masih dibebani oleh besarnya birokrasi. Kendati Pak Prabowo mengatakan memang kalau kabinet saya besar apa salahnya, yang penting kualitasnya. Nah justru kualitas itu yang belum terlihat. Dan barusan Mahkamah Konstitusi memberi peringatan bahwa seorang menteri yang menteri desa itu memanfaatkan reputasinya atau kedudukannya untuk membackup istrinya menjadi diserang kan. Dan itu juga dibaca oleh sistem internasional bahwa masih ada cewek-cewek bahkan di tingkat menteri. Jadi kelihatannya memang Indonesia ada di dalam kegelapan tuh. Nah kegelapan itu yang bisa kita baca melalui statement publik dari para investor asing bahwa Indonesia kurang layak atau bahkan bisa menjadi tidak layak investasi. Nah itu intinya tuh. Demikian juga kalau kita lihat reaksi pasar terhadap pengumuman super holding kita yaitu Danantara ini itu negatif sebetulnya. Setelah diumumkan maka IHSG itu turun atau reaksi pasar itu tidak positif. Jadi itu menunjukkan bahwa bahkan Danantara yang harusnya jadi semacam kebanggaan nasional untuk membuat Indonesia tidak gelap masih diragukan. Karena di dalamnya orang melihat bahwa dana sebesar 14 triliun itu mau diawasi dengan cara apa itu. Pengawas-pengawasnya masih ditentukan oleh presiden. Tuh harusnya rakyat yang diminta untuk mengawasi kan. Jadi presiden mengangkat pengawasnya itu juga berbahaya karena pengangkatan itu kan sifatnya politis. Kalau misalnya pengangkatan itu misalnya Danantara itu harus diawasi oleh kaum yang bermoral tinggi itu, oke, boleh aja itu, tetapi punya keahlian teknis. Mahasiswa yang harusnya mengawasi itu tuh, dan DPR yang harusnya membuat semacam keputusan buat cara mengawasinya adalah ABCD itu. Jadi kelihatannya dunia internasional, terutama investor asing masih melihat bahwa Danantara ini sebetulnya ini mesin besar dengan kapasitas horsepowernya itu 14.000 tenaga kuda, tapi dengan rem yang blong, dengan gas yang terlalu besar sehingga sangat mungkin mesin besar ini tidak bisa dikendalikan. Nah kita hanya ingin menganalisis itu untuk menunjukkan bahwa harus ada balancing antara mereka yang optimis bahwa Indonesia bisa dibuat terang dan mereka yang masih pesimis karena gejala-gejala politik hari-hari ini tidak kunjung menerangkan ada ide atau ada harapan di depan kita. Tapi sekali lagi adalah percobaan dan kita tetap akan mengawal dengan opini di FNN. Kendati orang mengatakan ngapain sih cuman ngomong omon-omon doang tuh FNN, ya memang tugas dari jurnalis adalah cerewet terhadap kebijakan dan tugas dari pejabat adalah membuktikan bahwa yang mereka pikirkan itu betul-betul demi rakyat, bukan demi kepentingan sesaat yang kita sebut sebagai kepentingan oligarki kekuasaan maupun oligarki ekonomi. Sekali lagi ini hanya analisis. Salam akal sehat. Salam akal sehat.